monggo bisa di-play. Paling sekitar menit keempat sudah selesai. Yang lain nanti bisa ditonton sendiri. Karena para siswanya diajak langsung mempraktekkan apa yang dipelajarinya di alam sekitar. Hadir sebagai salah satu sekolah di dunia yang bangunannya terbuat dari bambu, Green School Bali atau Sekolah Alam Bali mencoba mendidik para siswanya dengan metode pengajaran yang berbeda. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Kali ini waktunya memberi makan sapi. Rumput segar untuk sarapannya. Inilah yang dilakukan Made tiap 2 minggu sekali, merawat sapi. Berbeda dengan Martina, bocah asal Rumania. Dia rajin menengok telur ayam, menunggu waktu menetas. Like here, you can feel the heat and the egg that little hole. Yeah, maybe it's the heat. But yeah, and I really feel uncomfortable out in nature, so why shouldn't my favorite lesson be useful? Ini bukan peternakan hewan, tapi sekolah alam. Sekolah alam ini berlokasi di desa Sibat Kaja, 30 km dari Denpasar, Bali. Edukasi ini membiasakan muridnya untuk peduli dengan lingkungan, seperti menjaga dan merawat jalak Bali ini. Ada 64 jalak Bali dilestarikan di tempat ini. Siswa terlibat langsung dalam merawat jenis burung yang dilindungi ini. Tak hanya orang dewasa, bisa disekolahkan belajar mengenal tanaman. Salah satunya kelas yang satu ini, bercocok tanam. Anak-anak belajar mulai dari menumbuhkan tanah. Ya, putrane yang masih melakukan begitu ada sekarang? Ada? Nggak ada kan? Serang di sawah, serang di sapi, ya kan? Nah, pertanyaan saya panjenengan dulu pernah nyogok titik layangan dokora, ya kan? Aku ya ora tahu, tapi aku ngerti carane iki wis ndok apa dilebokno ya lho aku. Iya kan? Yang agak apa wedhus sama tahu wedhus? Tahu kan? Iya, aku ya tahu meskipun aku ora wedhus. Soalnya kalau aku dolanan angon gelem aku melok angon ya lho. Bu, itulah yang menyebabkan kita pada di titik ini. Panjenengan menjadi orang-orang yang tahan banting, ono masalah kecil, dires gurune siap ning arep ya mulai ya mlayu. Bocah saiki Bu dires ning kene, sesoke gak mlebu. Ya kan? Lah kenapa ndok wedi mek pujian? Ya, sing tau dires Pak Jubedi sapa? Sapa yang masih Pak Jubedi belum? Buku ini. Ya, Pak Ju, Pak Hadi, siapa Putur ini, ya, koncoku biasa almarhum Mas Prapto dikongkon ini. Sesok yang melebu dengan ceria. Anak-anak sekarang saya tuh sering dapat pasien, sering dapat klien. Anaknya nggak mau masuk sekolah gara-gara disoraki koncone. Ya, gara-gara bagi hukum gurune itu udah nggak mau sekolah, Bu. Kenapa kok jadi begini? Ya ini, mereka cuma di rumah nonton TV, besok pagi pulang les, ngaji. Saya sebenarnya nggak pernah yang seperti ini. Ini luar biasa. Ini saya buka satu-satu ya. Contoh, kita main limet. Itu sensori motorik Bu namanya. Anak-anak sekarang ada yang tahu autis ya? Anak-anak autis kena begini nggak mau, kena yang lembek-lembek nggak mau, makannya harusnya yang bubur nggak bisa ngunyah, itu seperti itu. Makanya saya punya pusat khusus terapi anak karena anak-anak semakin hari semakin banyak yang mengalami gangguan. Nah ini kalau dilatih dari kecil seperti ini, motorik kasarnya dapat, keseimbangannya dapat, fungsi manusia
manusianya itu bisa berkembang tuh dari yang seperti ini. Nah kita yang rusak, kotor kan begitu. Kita ini tanpa kita sadari juga objek dari ekonomi, ya biar produknya laku. Bersih kotor, bersih itu indah. Makanya anak yang kotor-kotor tidak boleh. Kita kan diceplok ya oleh TV setiap hari. Nah, ini bidang 3 salah satu usulan saya, berikan pendidikan alam ke anak. Ibu bakal rasa protes, ya. Ya, salah satunya ini ngasih makan kambing. Kita dengan hewan berinteraksi dengan tumbuhan. Itu yang membuat anak-anak itu dia punya kemampuan yang bisa diasah. Anak-anak diam itu adalah awal dari anak-anak bodoh. Ya, makanya putrane jenengan melayu ini. Dulu nggak ada loh guru-guru yang suruh duduk manis itu nggak ada. Yang terus si tekan kono sama si uncal-uncal. Jadi selama belajar itu ya bocah itu rame. Nggak ada kelas yang sunyi, diem itu nggak ada. Pulang di rumah suruh ngaji, boleh ngaji nonton TV, besok udah sekolah meneh. Tidak begitu hidup manusia itu. Ya, embong masih ada. Ya, kalau misalnya RT 1 masih ada lahan, bikin bu sentra permainan anak-anak obat. Saya kira masih sabar orang naik. Masih ada. Nah, di sekolah boleh. Ya, ada yang boi, ada yang sudah manda. Beri yang seperti itu, aku yakin putrane panjenengan bakal gampang diatur. Ini saya ceritani, sakjane ono gambare itu kan nggak saya berikan ke Mbak panjenengan. Jadi tak ceritani Bu, tak ceritani guys. Jadi gini, anak-anak dari dalam kandungan, nek ibu wis duwe masalah itu ke bawah sampai besar. Nah ini boleh dianukan. Mbak Mata ini saya dulu nih ngomong. PPT. Ya, yang PPT. Yang PPT dibuka. Ini kan wajah-wajah yang masih bisa handal lagi. Ya, ini masih nambah-nambah ini kayaknya. Udah kita 2 anak cukup. Anak ini loh. Sudah 3 cukup. Suara aku seolah ya Naya. Ya, enak cengengesan Bu, bangsa serius banget ya. Kenapa? Kalau kita serius santai, kita pegang gelombang otak kita malah gelombang beta. Jenenge ngono Bu, tak kandhani jenenge. Nek jenengan pegang iki gelombang beta, tapi nek jenengan santai gelombang otaknya turun malah mlebu. Lah, kandhani kan mau diperani Bu iki misalnya ngono. Wis nangis putrane. Wes orang melebu. Wes ada nggak yang punya cerita begini? Aku saingan dari bocah-bocah ini ngomongnya. Neng omah dibudaya wis iso kabeh, ulangan kok oleh disinem. Gula toh? Ada yang seperti itu. Soalnya nek sekolah wis wedi kok ambek kancane, wedi karo gurune sing mulang. Itulah hebatnya yang namanya emosi. Emosi itu perasaan yang menungso Bu. Nek kita takut saja gelombang otak kita itu sudah berubah. Dan itu masih memang gaweane Gusti Allah kaya ngono iku. Kula campur-campur bahasa napa-napa nggih. Soalnya campur-campur. Nah ini terus Mbak. Ke bawah aja langsung. Kok ben orang aku, iya ada dalile Bu ya. Dalile kaya buka, masih tak cerita nomor lagi diajari wong ini iki. Ya. Jadi pada saat kita dalam posisi santai, justru otak kita itu gelombangnya turun. Menangkap informasi itu jadi mudah. Jadi bukan belajar tertentu terus eling kabeh, tidak. Ya, makanya ada namanya learning is fun. Belajar itu adalah proses yang menyenangkan. Kalau pengen anak-anaknya itu pada saat belajar itu masuk, bikin anak itu happy, guyu-guyu, teriak-teriak, tegang, lagi tegang terus beda meneh ceritanya. Nah ini,
Terus aja Mas. Terus, hah? Kok kayak bernyanyi? Nah ini ya. Kita mulai dulu dari dalam kandungan. Ini bentuk ceritanya. Mungkin ada yang ayat 3. Ada yang anaknya 3. Oh, anak putranya 3. Jadi kan hamil punya anak 3. Pengennya darah biru asli nih. Duh, ya tahu. Berarti ini nomor telur itu tidak diinginkan. Sakjane ya. Kan rata-rata ngono kuwi. Nah, sekarang coba biasanya lho Mbak nggih. Anak-anak yang didambakan sama anak-anak sing kebobolan wis kabeh dadi juga. Ya. Beda enggak kira-kira? Beda. Jenengan aja beda-beda putrane piro? Beda. Mbak, anakmu tadi isi nomor telu ya? Oh gitu. Bukan. Ada bedanya nggak? Beda. Apa yang bikin beda? Bedane Luwe gampang diatur, luwe bocah luwe aktif, apa yang membuat beda? Siji loro gampang diatur. nggih akal-akal sedanten. Sing gampang. Pertanyaane dia jam kamar sing gampang. Yang 3 lebih nakal. Iya. Ya, biasanya begitu. Wes rating hamil kok hamil. Kenapa begitu? Ini anak dongengane sakjane Bu. Sakjane anak dongengane. Jadi, apa yang ibu-ibu alami pada saat hamil? Mungkin non sewu nak dibilang mindalik pas hamil buah pakai selingkuh. Ya. Biar wong Kairo. Lah anake wis gede lho Bu, kelas 5 SD. Anggere kok mau itu mur kate ije to? Yo ana sing mantep ibu berarti tau ngalami. Ya, tanpa sadar kita itu masih mengingat apa yang pernah kita alami. Dan dilalah anak-anak yang dalam kandungan itu juga merekam apa yang kita alami. Kita mangkel, kita sedih, kita semuanya itu anak yang di dalam kandungan itu ngrasake. Nah, kok tak jelas no anatomi bingung ya toh? Pokoknya jenengan percaya gak aku ya Bu ya nggih mawon ya. Ya, itu ada. Nah, biar gak terlalu ibarat pohon ini loh Bu, ini pada saat kita di dalam kandungan. Orang usah cerita wong aduh, aku baik. Ya tak ceritane. Bu Tarwi itu dulu menikah, posisinya dijodohkan. Tak ceritane ngerti. Asal-usulnya bapak dan ibuku dan sepupu saya nih di sana. Ya toh, ibu itu pinginnya sekolah. Kan angkatannya Bu Marpu'a, itu temannya ibu saya. Istrinya Pak Trimaji dulu siapa namanya? Ini Nah, itu angkatannya ibu saya, pengen sekolah. Tapi sama Sunda saya disuruh menikah. Diolehno palie. Ya, Mbak Yune bapak lari iki. Ya, dinikahkan. Habis itu hamil. Selama hamil saya, ibu saya tuh sebenarnya senang nggak hamil. Ya nikah dipaksa. Pengen sekolah, dua cita-cita, kemudian dinikahkan dan hamil. Kira-kira anak kula niki sing dikandung itu anak yang diharapkan mboten? Mboten kan? Tetapi kan aturannya gak ngono. Aturan masyarakat kita ya tetap kudu diterima. Piye-piye itu adalah udah takdir rezekine kan gitu. Satu indikasi ketika seorang ibu hamil tidak siap adalah kesulitan pada saat persalinan. Saya ini lahirnya wangel. Yo, mau ketemu wangel sampai gawe bidan. Ngerti ini ya? Nah, biasanya di bayi nampung kan biar saya sampai harus pakai bidan hari ini. Nah, itu salah satu bahwa ketika kita hamil, emosi ibu itu harus positif. Nek panjenengan ya wis
nikah pertama, ya tinggal di pondok mertua indah ya, tapi mangane sego plorok. Aku tinggal sego plorok. Aku jadi mbahku ana sego plorok lho ya. Ya, anggap mangan liwet dirain ambek maratuane ya. Jenengan lagi hamil mendina nelongso nangis. Yakin anake engko lair dadi anak yang sensitif. Jadi anak sing melayu rono melayu ini diajak gak fokus, itu awalnya dari situ. Itu ada pengaruhnya, kadang-kadang aturannya uangnya. Terus jenengan itu ada dua kemungkinan. Pas lahir orang rasa bersalah, ya Allah, mungkin juga ada yang mau digugurkan. Ada salah satu keluarga saya itu yang hamil itu mau digugurkan anaknya, karena harus bojoku kaya ngono to Bu, aku kok hamil meneh. Akhirnya diobatin mau digugurkan, anaknya tetap jadi. Ketika lahir ada dua yang dirasakan. Ibu ini kan merasa bersalah. Akhirnya sama anaknya apa kayak dituruti. Akhirnya anak dimanja. Lah kalau anak sudah dimanja ujung-ujungnya baik apa enggak? Ya, itu. Tapi materinya lain lagi gitu. Ini ya, makanya pada saat atau biasanya dengan anaknya itu enggak deket. Ati iki pokoknya orang kaya mbak anakku sih nomor 1 piye tapi mbak sing nomor 3 ki ya. Ini mau ngisi 3 contoh. Anaknya gelut. Nah, anaknya gelut. Itu. Jadi memang ada bedanya, Bu. Ini yang mulai dari dalam kehamilan sehingga kita pada saat hamil itu ini wajah-wajah yang masih kinis-kinis ini persiapkan diskusi sama suami ya, nambah anak pora. Nek nambah iki ya aja pola ya bikin aku bahagia selama hamil. Aja dilarani atine, ekonomine ya dicukupi. Ya, isek bojone bendina tangine aku kan ora tau dicukupi duit ya mangkel ae. Bayine yo kenek Bapak Ibu. Tenang saya percaya aku tau, nek percaya tak kai materine lho yo. Nah itu, makanya Bu, kalau kita pakai hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu ya potensi. Potensinya bocah ini apik, Bu, nggak ada yang jelek. Orang tuanya lah yang membuat dia jadi Kristen, Majusi dan lain-lain. Itu artinya apa? Yo kita yang menorehkan dia jadi anak pemberani apa enggak, jadi anak penakut apa enggak, jadi anak yang punya pejuang apa enggak, itu yang kita. Lah kayak cuma digendong air atau ini saya banyak kasusnya. Ini ada seorang ibu, anak itu saking suwene gak duwe anak. Ketika lahir anaknya dijumuk wong sing nilai bayi itu ora oleh. Ya, ora oleh. Soalnya wedi ora higienis. Ya, pas sampai latihan mlaku Bu, iki semua dipel. Jenenge tedak siti kan harus ada tanahnya. Tanahnya dicuci loh dengan betul-betul. Ya sampai sekarang bermasalah, sampai pernah dia bilang begini, Bu, nanti nih anakku, kebetulan namanya anaknya sama dengan saya. Nih Hani nanti mau kuliah, aku pensiun dini Bu, melo anaknya kuliah. Dilalah anaknya kuliah di Mesir ini, di Turki. Masa ya pensiun memang anaknya di Turki? Kan jadi gak masuk akal ya. Ini ibu yang cemas artinya membuat anaknya juga cemas. Ibu sing kakean pikiran, ibu sing sensitif, nanti juga anaknya itu juga akan lihat. Kita ngajari anak Bu, nggak usah, Dok, apa lo? Ibu nek nesu kayak ini, Dok, ibu nek marah-marah ini, apa lo yo? Nggak usah begitu. Marahnya anak kita sama dengan kita ya kan? Dia masa orang anak marah pada botong gue nggak ada. Ya nek bahasane wong pencol nek cente padha mergone ya toh. Ya, anak kita marah itu marahnya sama dengan kita. Kita enggak perlu ngajarin. Itulah yang namanya semua itu di memori. Memori dengan sendirinya. Ini loh yang lagi ngobrol. Engkau udah ngomong takon, berarti mau ngomong apa lah ngerti. Walaupun mereka mainan. Itu cara belajar anak-anak itu rata-rata seperti itu. Bukan duduk diam, jangan diam dengarkan saya.
paling kok mencelong-mencelong ini. Ya orang mungkin kabeh sing dilingi itu. Ya, jadi dalam kandungan jenengan pun gak ada mantu. Wis aku pun nek putu ya ngono, Mbak. Ajar ono saiki wis putu kan orangnya kalau putu ya. Sudah seperti itu. Nah, sekarang apa yang dilakukan nek anak wis gede, usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun seperti apa? Monggo lanjut. Ini nanti buat bacaan aja. Tak tunggu gini malah kesuwen kok. Ya terus lanjut lagi. Nah, sebelum ke situ, Mbak. Nah ini. Jadi Bu, detak jantungnya kita itu sudah bisa dirasakan oleh bayi. Deg-deg kali deg-deg weteng itu bareng. Nek kita sedih, jantungnya kan merata. Terus bayinya juga melok merata, Bunda. Inilah awal dari anak-anak ngalami sulit bicara. Sekarang kan lagi ngetren speech delay. Awalnya dari sini. Kenapa begitu? Karena suara jantungnya ibu itu dipakai bayi untuk dia belajar ketukan. Deg-deg ini dipakai buat ketukan. Lalu ketukannya kacau, bayi kan nggak bisa ngurungokno dengan baik. Nah, ketukan jantungnya ibu ini dipakai anak untuk belajar bahasa ketika nanti dia bisa ngomong. Nah kalau memorinya jantungnya bedino terat, tapi nangis pojokan kamar ditakoni sedino rong dino gak mangan misalnya, bayinya kena. Nah, sopo di sini ibu baperan, nangisan, ya, itu nanti bayinya juga itu seperti itu. Nah ini, ya, oke lanjut. Nah lanjut lagi. Nah ini ya, ini contohnya seperti itu. Jadi jantung itu luar biasa. Monggo, lanjut lagi. Jadi lanjut lagi. Nah ini yang usia-usia TK ini 3 tahun, 2 tahun ini ya. Nah ini ceritanya. Jeng jeng. Nah, sekarang saya lihat panjenengan sing sebelah kiri apa sebelah kanan? Saya tak minum dulu. Ayo yang merasa sebelah kiri siapa yang merasa sebelah kiri siapa? Ibu baik. Ibu baik. Pak Tony di sini ayahipun. Kok putranya sinten? Mbak Tuti. Yang sekolah di sini? Oh, anaknya Mbak Putri. Oh, nggih. Ya. Yang di sebelah kanan itu ibu yang kayak ibu peri, menyenangkan, gak tahu ngomong, ya toh. Memeluk-meluk anak sendiri. Orang ngomong. Tapi dia kalau sebelah kiri, aku ya orang monster banget lah Mbak. Di mana? Di tengah-tengah. Ya Bu ya. Tapi yang sebelah kiri anak loh. Siapa dulu yang ibu simbolnya sebelah kiri? Kok banyak saya dua lagi sendiri itu. Ya. Ada yang ibu di sebelah kiri dua lah ibu. Gak usah naik, konsolnya naik keduaan. Nah ini ya. Jadi ini bagaimana kita memperlakukan anak itu juga akan membuat bagaimana anak tumbuh kepribadiannya. Lanjut dulu. Nah ini anak-anak usia sebentar kok rame ngarep dhewe. Produknya Mbak Bujiati tadi. Iya. Pasti. Gak apa-apa, suruh dulu di sini Mbak sama temennya. Nanti yang menang dapat surprise. Ambil sop. Gak apa-apa, dulu itu bagian dari proses kedewasaan. Ya. Kan dulu orang ya. Oh, ya, sekarang dulu itu dicap ya gitu ya. Bu, ayo kita lihat dulu bagaimana anak-anak ini secara anatomis otaknya. Jeng, monggo Mbak lanjut. Nah ini anak usia 0 sampai 7 tahun itu rata-rata di sini Bu.
usia sampai dengan 7 tahun itu memorinya dia gampang, nggak usah disuruh nginget, anaknya tuh eling. Ini makanya kalau mau ngajarin hafalan, tahfiz itu sebenarnya golden periodnya di sini. Masa emasnya itu ada di usia 0 sampai 7 tahun. Kalau di dalam rumahnya delok bentino tangi terus bapak ibu itu karena mau anak mau meneng ngowo, jangan dikira dia nggak mengingat itu. Cuma anak kecil ini belum bisa ngomong, tapi dia sudah merekam itu semuanya. Yang ada ketika dia dewasa menyelesaikan masalah juga dengan bertengkar. Anak ini sudah belajar marah dari sejak kecil. Dari siapa? Dari yang dilihat di rumah itu. Ya ini kita nggak perlu ngajarin jadi kayak ibu lah, nggak perlu. Tapi setiap ucapan kita, perilaku kita itu sebenarnya dicontoh dengan 100% oleh anak kita. Dan anaknya juga nggak mau mengingat sebenarnya, Bu. Maksud aku tak niat iso ngeleng-ngeleng ibuku nesu. Enggak. Nek iso malah melupakan. Apalagi kalau sudah mobil ya, kelas 1 SD, kelas 2 SD. Tapi setiap hari itu merasakan ketidaknyamanan di dalam rumah karena bapak ibunya hubungannya tidak harmonis. Anak-anak juga sebenarnya nggak mau dan nggak pengen mengingat. Tapi gue yakin songgoloi ya, orang Tegal bilangnya gitu. Sampean yang dulu waktu kecil sering melihat bapak ibunya tekan, saiki masih ingat, yakin lo salaman saya. Ya kan? Masih mengingat ibu dengan baik. Karena pada saat usia 0 bulan sampai dengan 7 bulan itu kayak spon otak kita itu. Jadi semua diserap dengan sangat baik. Nah, berarti dari mulai kecil kita itu harus menjaga perilaku. Nek ape ngomeng bojone tarik ning kamar. Kalau lakoti omeng aja sampai anak roh. Ya, harus aku murah-murah patahin aku jadi. Nah itu. Ya ini menjadi ya dia. Itu seperti itu ya. Jadi kita itu kan cuma 2. Ditahan sama dibrono. Nek sing dibrono nggo darah tinggi sing ditahan lho jantung kan ngono gitu ya. Ya. Syarat mau diomeng lho. Hah? Aja terus nobu. Oke, ya. Jadi itu. Makanya kalau panjenengan nggak pernah marah, ngomong sama ibu, ngomong itu ditoto. Saya yakin kok anaknya hormat. Yakin, tapi nek jenengan biasa ngamuk sedina ping 3 kaya ngombe obat. Wes. Anak bohong kan sama ibu. Hormat kok dikongkon. Ya, kita nggak bisa begitu. Wajah-wajah muda ini, ya kamu ya, nih ya, kayak gitu. Kita nggak usah nyuruh, kita hormat dengan sendirinya dia akan nih. Nanti nih usia 20 tahun bisa merasakan. Yang anaknya masih TK-TK, tunggu 10 sampai 15 tahun, itulah buahnya panjenengan ngasuh. Nek anakmu kurang ajar berarti Anda gagal. Ya loh, nek dikandani bantah medul usus dari wong widang ya. Kamu medul usus ya gitu ya. Itu berarti memang selama ini kita nggak ngasih contoh yang seperti itu. Nun sewu. Kalau orang datang ke saya 99% masalah anak itu ada di orang tua. Ya, datang konsultasi 15 menit cerita masalah anaknya, baru mau curhat tentang dirinya sendiri. Anak bermasalah Bu, ini Bu Guru ya. Kalau anak di sekolah bermasalah pun nanggung fisik, delokan rumah tanggane bapak ibu. Nek anak bermasalah tak jarane wong tuane bermasalah. Mbok nanti ngene ketemu di dalam keluarga. Makanya sekarang itu sekolah itu cuma beberapa jam. Bagaimana anak jenengan itu ya kita sendiri di rumah yang menentukan. Bu Guru cuma neruskan sampur nih zaman dia nih Bu. Ya,
Makanya sekarang juga non sewu ada istilah orang tua durhaka itu ada loh ya. Bukan hanya anak durhaka. Ya enggak? Ada istilah begitu sekarang. Nah kita kudu samina wa ta'na sama ibu kita, tapi ibu kita ternyata orangnya seperti itu. Ya kan? Ibu bukan ibu yang wajib ya seperti tadi yang sebelah kanan. Ya, like monster. Itu seperti monster yang memang kita aja sendiri sakit hati dengan apa yang beliau lakukan. Nah, hati-hati kalau sudah punya seperti ini. Biasanya akan kita bawa sampai mati. Itu. Dan kita juga kadang-kadang sama anak juga mewarisi karakter ibu kita. Gitu ya. Makanya bibit bebek bobor itu benar. Hati-hati kalau jenengan sering mungkin ya panjenengan itu adalah pola asuh dengan kekerasan, dengan penuh dengan kemarahan. Jenengan harus waspada bahwa ini bisa saya lakukan ke anak kita. Itu. Ya, itu dari mana ya? Dari pengalaman panjenengan jadi anak kecil. Kalau selama jadi anak kecil panjenengan itu penuh dengan kasih sayang, kehangatan, penuh cinta, hampir nggak pernah dimarahi tapi dikasih tahu, dididik dengan kalimat-kalimat positif, jenengan nggak bakal marah ke anak. Itu sudah rumusnya hidup seperti itu.